Siti Jenar memandang alam akhirat yang sejati ada pada alam kemanunggalan, bukan surga dan neraka. Pandangan teologi Siti Jenar tentang kiamat bukan menjadi persoalan penting, sebab kiamat sudah terjadi sejak manusia di dunia ini, yang disebut oleh Siti Jenar sebagai alam kematian. Di dunia ini pula manusia harus mampu bangkit sebagai pribadi dengan menemukan sang ingsun sejati agar meraih kemanunggalan. Siti Jenar menjelaskan tentang batas atau waktu yang diperuntukkan bagi yang hidup di dunia. Semua manusia akan menghadapi akhir zaman. Keadaan sempurna bagi orang yang selamat adalah keadaan moksanya roh, di mana roh melebur bersama Dat Maulana. Keadaan itulah yang dinamakan kebahagiaan tertinggi. Keadaan itu tidak bisa dicapai oleh sembarang manusia. Keadaan tersebut hanya bisa dicapai bagi orang yang sudah menerapkan ma'rifat atau yang waspada dan tepat dengan menerapkan aturannya. Manusia dengan model seperti ini dinamakan manusia sejati atau sempurna. Manusia yang sejati itu ialah yang mempunyai hak dan kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa. Manusia yang punya kemandirian dalam hal kehendak, bebas tanpa kekangan paham budi. Untuk mencapai manusia sejati, tiada jalan lain menurut Siti Jenar adalah dengan laku manunggal, atau yang dijabarkan oleh Siti Jenar dengan konsep manunggaling kaula Gusti. Mari kita simak wejangan Siti Jenar dari nomor 89 sampai dengan nomor 107 dari 140 ajaran Siti Jenar. Nomor 89. Sebetulnya yang disebut awal dan akhir itu berada dalam cipta kita pribadi. Seumpama jasad di dalam kehidupan ini sebelum dilengkapi dengan perabot lengkap, seperti umur 60 tahun, di situ masih disebut sebagai awal, maka disebut masyrik atau timur, yang maknanya mengangkat atau awal penetapan manusia serta genapnya hidup. Nomor 90. Yang disebut maghrib atau barat itu penghabisan. Maksudnya saat penghabisan mendekati akhir. Maksudnya setelah melalui segala hidup di dunia. Maka sejatinya awal itu memulai, akhir mengakhiri. Jika memang bukan adanya zaman alam dunia atau zaman akhirat, itu semua masih dalam keadaan hidup semua. Nomor 91. Untuk keadaan kematian saya sebut akhirat, hanyalah bentuk dari bergantinya keadaan saja. Adapun sesungguhnya mati itu juga kiamat. Kiamat itu perkumpulan, mati itu roh. Jadi semua roh itu kalau sudah menjadi satu, hanya tinggal kesempurnaannya saja. Nomor 92. Moksanya roh saya sebut mati, karena dari roh itu terwujud keberadaan dat semua.
letaknya kesempurnaan roh itu adalah musnahnya dat. Akan tetapi, bagi penerapan makrifat, hanya yang waspada dan tepat yang bisa menerapkan aturannya. Di samping semua itu, sesungguhnya semuanya juga hanya akan kembali kepada asalnya masing-masing. Nomor 93. Ketahuilah bahwa surga dan neraka itu dua wujud. Terjadinya dari keadaan. Wujud makhluk itu dari kejadian. Surga dan neraka sekarang sudah tampak, terbentuk oleh kejadian yang nyata. Nomor 94. Saya berikan kiasan sebagai tanda bukti adanya surga. Sekarang ini sama sekali berdasarkan wujud dan kejadian di dunia. Surga yang luhur itu terletak dalam perasaan hati yang senang. Tidak kurang orang duduk dalam kereta yang bagus, merasa sedih, bahkan menangis terseduh-seduh, sedang seorang pedagang keliling, berjalan kaki sambil memikul barang dagangannya, menyanyi sepanjang jalan. Ia menyanyikan berbagai macam lagu dengan suara yang terdengar mengalun merdu. Sekalipun ia memikul, menggendong, menjinjing, atau menyunggi barang dagangannya pergi ke Semarang, ia itu menemukan surganya karena merasa senang dan bahagia. Ia tidur di rumah penginapan umum, berbantal kayu sebagai kalang kepala, dikerumuni serangga penghisap darah, tetapi ia dapat tidur nyenyak. Nomor 95. Orang di surga segala macam barang serba ada. Kalau ingin bepergian serba enak, karena kereta bendi tersedia untuk mondar-mandir kemana saja. Tetapi apabila nerakanya datang, menangislah ia bersama istri atau suaminya dan anak-anaknya. Nomor 96. Manusia yang sejati itu ialah yang mempunyai hak dan kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa, serta mandiri diri pribadi. Sebagai hamba, ia menjadi sukma, sedang yang sukma menjadi nyawa. Hilangnya nyawa bersatu padu dengan hampa, dan kehampaan ini meliputi alam semesta. Nomor 97. Adanya Allah karena zikir. Sebab dengan berzikir, orang menjadi tidak tahu akan adanya dat dan sifat-sifatnya. Nama untuk menyebut yang manon, yaitu yang maha tahu, menyatukan diri hingga lenyap dan terasa dalam pribadi. Ya dia, ya saya. Maka dalam hati timbul gagasan bahwa ia yang berzikir menjadi dat yang mulia. Dalam alam kelanggengan yang masih di dunia ini, dimanapun sama saja, hanya manusia yang ada. Allah yang dirasakan adanya waktu orang berzikir, tidak ada. Jadi gagasan yang palsu, sebab pada hakikatnya adanya Allah yang demikian itu hanya karena namanya saja. Nomor 98. Manusia yang melebihi sesamanya memiliki 20 sifat, sehingga dalam hal ini antara agama Hindu, Buddha, Jawa, dan Islam sudah campur. Di samping itu, roh dan nama sudah bersatu. Jadi, tiada kesukaran lagi mengerti akan hal ini, dan semua sangat mudah dipahami. Nomor 99. Manusia hidup
dalam alam dunia ini hanya menghadapi dua masalah yang saling berpasangan, yaitu baik buruk berpasangan dengan kamu. Hidup berjodoh dengan mati, Tuhan berhadapan dengan hambanya. Nomor 100. Orang hidup tiada merasakan ajal. Orang berbuat baik tiada merasakan berbuat buruk, dan jiwa luhur tiada bertempat tinggal. Demikianlah pengetahuan yang bijaksana, yang meliputi cakrawala kehidupan. Yang tiada berusaha mencari kemuliaan, kematian, hidup terserah kehendak masing-masing. Nomor 101. Keadaan hidup itu berupa bumi, angkasa, samudra, dan gunung seisinya. Semua yang tumbuh di dunia, udara dan angin yang tersebar di mana-mana. Matahari dan bulan menyusup di langit, dan keberadaan manusia sebagai yang terutama. Nomor 102. Allah bukan Johor Manik, yaitu Ratna Mutu Manikam, bukan jenazah, dan bukan rahasia yang gaib. Syahadat itu kepalsuan. Nomor 103. Akhirat di dunia ini tempatnya. Hidup dan mati pun hanya di dunia ini. Nomor 104. Bayi itu berasal dari desakan. Setelah menjadi tua menuruti kawan, karena terbiasa waktu kanak-kanak berkumpul dengan anak. Setelah tua berkumpul dengan orang tua. Berbincang-bincanglah mereka tentang nama sunyi hampa. Saling bohong membohongi. Meskipun sifat-sifat dan wujud mereka tidak diketahui. Nomor 105. Takdir itu tiada kenal mundur, sebab semuanya itu ada dalam kekuasaan yang murba wisesa yang menguasai segala kejadian. Nomor 106. Orang mati tidak akan merasakan sakit. Yang merasakan sakit itu hidup yang masih mandiri dalam raga. Apabila jiwa saya telah melakukan tugasnya, maka dia akan kembali ke alam aning anung, alam yang tentram, bahagia, aman, damai, dan abadi. Oleh karena itu, saya tidak takut akan bahaya apapun. Nomor 107. Menurut pendapat saya, yang disebut ilmu itu ialah segala sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata,